Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Gantama dengan NPM 221506133. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPI, UART, dan juga LCDIC. Tentang praktikum embedded system pertemuan ketiga. Jadi yang pertama di sini ada rangkaian UART. Saya langsung saja menjelaskan codingannya. Jadi pada baris pertama ada void setup, yang dimana untuk deklarasi awal. Kemudian yang kedua ada serial begin dengan angka maksimal 9600 detik, dan juga serial egg and one. Kemudian yang keempat ada void loop dengan kondisi if serial available lebih dari 0. Yang kemudian pada baris 6 ada kode yang berfungsi untuk membaca string pada serial, kemudian akan dimasukkan ke message. Kemudian pada baris ketujuh ada write yang digunakan untuk membaca string dan juga panjang. Kemudian yang ke-8 ada serial write /n. Kemudian langsung saja ke rangkaiannya. Di sini ada satu Arduino Uno yang berfungsi sebagai transmitter atau pengirimnya. Kemudian Arduino kedua merupakan receivernya atau penerimanya. Kemudian kita lihat layar monitornya. Jika kita mengirim misalnya Kevin kirim, kita harus menunggu dulu, dan kemudian pada Arduino receivernya atau Arduino yang berfungsi untuk penerima pesannya, maka akan tertampil output pesan diterima yang sudah diterima dari transmitternya, yaitu Kevin, sesuai dengan serial printnya di sini pesan diterima. Kemudian lanjut saja ke rangkaian kedua. Pada rangkaian kedua terdapat satu button, terdapat satu LED, ada juga satu resistor, kabel jumper, breadboard, dan juga dua Arduino. Kemudian langsung saja ke rangkaiannya. Langsung saja ke kodenya, yaitu di sini ada define MISO 12, MISO 11, pin clock 13, chip select 10, dan juga red BPS 1, yang dimana digunakan untuk mendefinisikan kabel-kabel yang terkoneksi pada Arduino. Kemudian ada void setup dan juga deklarasi dari void setup ini. Kemudian ada pin mode MISO input, pin mode MOSI input, pin mode pin clock output, pin mode pin clock low, pin mode chip select output, pin mode BTN input pull up, dan kemudian baru ada serial beginnya 9600. Kemudian ada perulangan void loop, ada juga void check button, kemudian ada lagi void start transmission. Kemudian pada void start transmission ini berfungsi untuk pemulaian transmisinya. Kemudian pada void stop transmission di sini berfungsi untuk memberhentikan transmisi yang sudah dimulai tadi. Kemudian pada baris keempat tiga ada void send data yang digunakan untuk mengirim datanya. Kemudian pada baris ke-49 ada char currently later message. Kemudian pada baris ke-56 ada void send bits.
Kemudian pada baris 67 ada void clock cycle. Dan kita mulai saja rangkaiannya. Kita belum menjelaskan rangkaian masternya. Dan pada rangkaian masternya seperti yang tadi juga define definisi MISO, MOSI, pin clock, chip select, byte, dan juga LED-nya. Kemudian ada ball current state, yang dimana current state ini bertipe data ball. Kemudian ada out state yang berkondisikan false dan juga bertipe data ball. Kemudian ada message yang bertipe data char. Kemudian ada deklarasi awal dari first setup sendiri. Dan juga ada looping void. Kemudian ada check message void. Kemudian ada receive data void. Dan kemudian ada integer myPow di sini. Nah, langsung saja kita mulai simulasinya. Di sini tidak bisa dijalankan dikarenakan mungkin ada suatu error pada PC ataupun dari Tinkercad-nya yang tidak mendukung, dikarenakan setiap error di sini berhubungan dengan BTN pin mode yang ada pada baris 15 di sini seperti ini, dan pada baris ke 29 dan seterusnya juga. Jadi mungkin langsung saja ke rangkaian ketiga. Di sini ada percobaan ada dua Arduino master dan juga slave di rangkaiannya. Kemudian pada kodenya di sini ada input wire.h yang digunakan untuk library-nya. Kemudian ada deklarasi for setup, kemudian ada inisialisasi awal dari wire begin dan juga serial begin. Kemudian ada looping void dengan tipe data message dengan tipe data string pada variable message-nya. Kemudian ada print in send message yang digunakan untuk outputnya nanti. Kemudian ada while serial available yang digunakan untuk kondisi tertentu. Dan juga yang terakhir ada delay 500 milisecond atau 0,5 detik. Kemudian langsung saja kita jalankan kodenya. Sini juga terdapat error, saya tidak tahu kenapa. Invalid header file, mungkin karena library-nya yang tidak mendukung. Dan langsung saja ke rangkaian yang keempat. Pada rangkaian yang keempat di sini kita menggunakan Walkwi yang dimana ada rangkaian LCD I2C, half breadboard, kemudian ada ada Arduino Uno, dan juga kabel jumper. Kemudian langsung saja ke kodenya. Di sini ada library wire H, kemudian ada library dari LCD-nya. Kemudian pada baris keempat di sini kita mendeklarasikan LCD-nya dengan 27 matrix, kemudian ada 16 baris dan juga 2 kolom. Kemudian ada void setup awal dengan LCD yang dimulai dengan 16 kolom dan juga 2 baris. Kemudian ada LCD backlight yang kemudian di sini ada perulangan yang voidnya. Kemudian di sini LCD set cursor 0,0 yang digunakan, yang dimana menandakan bahwa LCD ini LCD print
Kevin Gantamania akan ditampilkan pada baris 0 dan juga kolom ke 0 matriksnya. Kemudian pada LCD yang kedua yang akan ditampilkan yaitu NPM saya akan ditampilkan pada baris ke ke 0 dan juga kolom ke satu kolom ke 0 dan juga baris ke satu. Dan kita jalankan saja simulasinya. Nah, di sini terbukti bahwa per Kevin Gantama saya berada pada kolom 0 dan juga baris 0, kemudian pada NPM saya berada pada baris kedua kolom kolom ke 0. Jika kita ubah tulisan yang pertama yaitu nama saya sendiri menjadi 1, stop dulu, kemudian kita mulai lagi. Yang terjadi di sini adalah error dikarenakan tumburan data yang disebabkan oleh pengaturan matriks yang tidak sesuai. Kemudian lanjut saja pada sensor yang telah saya buat. Jadi saya membuat sensor tentang LCD yang menampilkan suhu ruangan yang ada ruangan-ruangan tertentu. Di sini saya menggunakan DHT22, menggunakan half breadboard, menggunakan LCD I2C, menggunakan Arduino Uno dan juga kabel jumper. Kemudian langsung saja ke codingannya. Di sini ada include liquid crystal yang dimana untuk mengambil library dari LCD-nya, kemudian ada include DHT yang dimana library dari DHT ini sendiri, kemudian ada konfigurasi sensor DHT-nya yang dimana mendefinisikan bahwa pin DHT-nya SDA ini berada pada pin nomor 2 Arduino Uno. Kemudian yang ke-6 ada definisi tipe DHT-nya yaitu yang saya pakai DHT22 dikarenakan ada dua tipe DHT yaitu DHT22 dan juga DHT11. Kemudian ada konfigurasi LCD seperti tadi yang dimana LCD ini memiliki 16 kolom dan juga 2 baris. Kemudian ada void setup di mana ini merupakan deklarasi awal setup yang dimana di dalamnya terdapat LCD init yang berguna untuk inisialisasi LCD. Kemudian ada LCD backlight yang digunakan untuk menyalakan backlight LCD. Kemudian di sini ada DHT Bigai yang dimana untuk menginisialisasi sensor DHT-nya. Kemudian pada baris ke-18 ada void loop tentang float yang dimana variabel H ini bertipe data float dan juga memiliki fungsi DHT.readHumidity yang digunakan untuk membaca kelembapan dan juga untuk variabel T membaca suhu dari sensor DHT ini sendiri dengan tipe data yang sama yaitu float. Kemudian pada baris ke-23 ada kondisi if di mana jika tidak tidak sama dengan H ini dan juga tidak T, maka LCD akan membersihkan sendiri. Kemudian set kursornya 0, set kursornya baris 0 dan kolom 0 dan juga baris 0. Di sini ada print error reading, kemudian pada set kursor
Yang kedua, baris 0 kolom 1, kemudian pada bawahnya yaitu from DHT, error reading from DHT jadinya. Kemudian ini mengembalikan nilai. Kemudian pada baris ke-32 ada LCD clear, LCD set cursor 0,0, kemudian ada LCD print humidity atau kelembapannya. Ini digunakan untuk menampilkan kelembapan dan suhu saja pada LCD. Kemudian pada baris ke-45 ada delay 2000 milisecond atau 2 detik. Kemudian kita lanjutkan saja percobaannya. Kita mulai, kita compile. Nah, bisa dilihat di sini menyalakan backlight LCD yang dimana kita menggunakan LCD backlight pada baris ke-14. Kemudian di sini kelembapannya selembab 98,50% yang dimana bisa diatur menggunakan sensor DHT sendiri. Jika kita mengatur ke 77, maka dia akan berpindah ke 77. Kemudian jika kita mengatur temperatur ke 20 maksimal, misalnya 80 derajat, maka dia berpindah ke 80 derajat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.